Nomor 777. Sidang kasus kopi bersianida hampir 4 bulan bergulir. Minimnya bukti membuat persidangan harus mengandalkan keterangan dari belasan ahli. Salah satunya ahli psikologi. Ahli psikolog yang dihadirkan jaksa pun menganalisis satu-satunya bukti kuat yang digunakan, yaitu rekaman CCTV. Pada persidangan awal September lalu, Profesor Sarlito Wirawan membeberkan hasil analisisnya yang memberatkan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sarlito menyebut, dari CCTV, gerak-gerik Jessica terlihat mencurigakan. Tak hanya itu, Sarlito juga menyebut Jessica sengaja meletakkan paper bag sehingga menutupi minuman dari sorotan CCTV dan pandangan orang sekitarnya. Saya melihat ada beberapa hal yang biasanya tidak dilakukan gitu loh oleh orang yang menunggu temannya di sebuah kafe itu ya, dating apa janjian gitu. Nah, seperti misalnya berkeliling dulu melihat, kan kelihatan dari CCTV itu ketika dia sedang berkeliling mengamati dan kemudian memilih meja yang nomor 54 kalau tidak salah itu. Iya. Dan kemudian dalam waktu yang begitu lama ya, 51 menit apa gitu kalau nggak salah. Itu kan orang kalau biasanya kalau nunggu teman biar lama juga, pertama kalau temannya belum datang kan belum pesen kan, nunggu panas kan gitu. Terus kemudian ini kopinya sudah datang, tapi kalau orang nunggu temannya biasanya kan apa baca buku, apa yang sekarang paling sering kan main chatting ya sama gadget. Gitu, atau nonton TV kalau ada TV gitu, tapi kan ini enggak. Jadi ini melakukan hal-hal yang seperti memasang menutupi kopinya itu dan kemudian melakukan gerakan-gerakan itu yang tidak lazim. Gitu. Ini dalam psikologi itu suatu perilaku yang tidak lazim itu perlu mendapatkan perhatian lebih khusus. Jadi yang saya bisa simpulkan adalah apa yang saya lihat ya, dan saya simpulkan dari pengetahuan saya sebagai psikologi, yaitu bahwa ada kaitannya gitu antara urutan gerak-gerik dia memasang dinding penghalang itu yang dari paper bag itu, gerak-gerik dia kemudian sampai kopi itu siap datang Mirna sampai Mirna tewas. Itu bukan suatu hal yang terpisah-pisah. Ada satu rangkaian yang dilakukan oleh terdakwa. Menyangga semua keterangan ahli di persidangan sebelumnya, ahli psikolog yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa hari ini memberi keterangan yang berbeda. Dewi Harun menyebut bahwa gerak-gerik yang diambil dari CCTV tak cukup dijadikan bahan untuk menganalisis. Dewi juga menekankan kebiasaan yang dilakukan terdakwa tak dapat dijadikan tolak ukur wajar atau tidaknya sesuatu dilakukan. CCTV itu adalah informasi, serpihan-serpihan foto gambar, hanya satu, bukan data. Jadi kita bedakan informasi dengan data. Kalau data itu adalah kumpulan berbagai informasi, ya kan? Bagaimana kita menyimpulkan sesuatu dari informasi yang terserpih? Hanya satu. Nah, jawaban terpulang kita semua, Pak. Mungkin nggak ilmiah kita melakukan itu? Dan lihat dari perbedaan antara ilmiah dan awam dalam hal observasi. Cukup menjawab saya rasa. Jadi kalau umpamanya ada di tayang CCTV, kemudian dilihat gestur, body language, lantas dengan melihat gestur body language di CCTV yang film bisu itu, kita langsung membuat suatu penilaian, nggak boleh itu? Tadi dikatakan gestur seberapa persen, Pak, tubuh? Cuman 55% kan? Jadi sudahlah kita melihat CCTV tadi yang cuman satu informasinya, cuman satu, kemudian kita melihat dengan gesturnya. Jadi bisa nggak, Pak, kita menilai dari hal yang kurang, data yang kurang? Umumnya ini nggak tahu jelas nih umumnya yang mana kan gitu. Iya, betul. Nah sekarang secara psikologi, metodologi sebenarnya yang dinilai itu apakah perilaku Jessica? Kan yang dinilai perilaku Jessica. Iya, betul. Saya punya pikiran gini, bukankah menurut saya, seharusnya yang diteliti Jessica selama ini Jessica
Kalau dia pergi kemana-mana, dia membawa paper bag, dia lakukan apa? Apakah dia meletakkan di kursi? Apakah dilakukan di meja? Jadi pikiran saya, kalau umpamanya selama ini Jessica 2 bulan, 3 bulan dia amati, dia asal pergi ke toko atau ke restoran, bawa paper bag, itu selalu meletakkan umpamanya di kursinya. Sehingga karena sering dia kita lihat membawa paper bag, meletakkan di kursi, tiba-tiba suatu saat di Oliver ternyata meletakkan di meja. Maka dikatakan, maka umumnya lazimnya Jessica membawa paper bag itu meletakkan di kursi, tapi kok kali ini meletakkan di meja. Jadi artinya ukuran yang dipakai itu kan kelazimannya Jessica, bukan kelaziman umum, begitu kan? Contohnya saya pribadi, Pak. Bapak lihat tas saya di mana? Oh, di meja juga ya? Baru saya sadar juga. Iya. Kenapa nggak di kursi ya? Kenapa nggak di kursi, Pak? Kenapa? Karena mahal supaya dilihat orang cakep gitu ya, harganya mahal gitu. Satu juga, betul. Apalagi, saya tanya ke Bapak ini. Apa? Nggak ada kursi? Ini ada kursi bisa. Apalagi, Pak? Ya? Ya mungkin takut dicuri orang lah gitu mungkin. Iya, ada lagi, Pak. Coba Bapak, Ibu, dan kira-kira apa, Bu? Sudah terbiasa. Apa, Pak? Seperti itu. Jadi jawabannya ada berapa, Pak? Macam-macam nih. Nah, itu dia, Pak. Karena kita kalau pakai ukuran kelaziman, tadi bisa banyak, Pak. Tadi saya tanpa sengaja ini, langsung taruh di situ, Pak. Ya kan? Itu tadi. Oh, begitu. Jadi ukurannya betul, kita teliti. Orang ini udah melakukan berapa kali di tempat mana, apa yang sama dia lakukan. Jadi kebiasaan dia yang diukur, bukan umum yang di luar gitu ya? Iya, gitu Pak. Karena kebiasaan di luar negeri beda-beda dengan dalam negeri gitu ya. Kita kalau pakai ukuran itu nanti kita bisa sampai pagi, subuh, tahun itu nggak selesai Pak, ukurannya nggak ilmiah jadinya, gitu. Itu namanya ukuran apa namanya? Antar waktu atau individu? Antar waktu. Jadi individu melakukan hal yang konsisten, perilaku konsisten, hal yang sama dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan tahap yang berbeda. Itu.